Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Afridal dengan NIM B1C120009, kelas A Akuntansi Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perpajakan. Baik, jadi di sini saya akan membahas mulai dari terkait dengan prosedur hingga tata cara perpajakan. Di sini saya akan membahasnya. Baik, kemudian ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas, di mana pertama itu ada pendahuluan yang di mana di dalamnya ada sistem perpajakan di Indonesia. Yang kedua itu ada kedudukan hukum perpajakan, di mana terdapat hukum pajak formal dan hukum pajak material. Yang kemudian ada siklus pajak. Siklus pajak yang ada di dalam Undang-Undang KUP itu seperti apa? Baik, kemudian ada reformasi perpajakan di Indonesia, di mana DJP atau Direktur Jenderal Pajak, salah satu bagian Menteri Keuangan, telah beberapa kali menjalankan agenda perubahan. Perubahan pertama itu cukup besar di tahun 1983. Saat itu beberapa undang-undang baru di bidang perpajakan disahkan untuk menggantikan undang-undang lama peninggalan Belanda. Saat itu ada undang-undang KUP, PPH, dan PTN. Kemudian sistem pemungutan pajak itu diubah dari official assessment menjadi self assessment, di mana apa bedanya? Di mana itu official assessment itu wajib pajaknya itu pasif, pajaknya dihitung oleh Fiskus, pembentukan pajak, utang pajak timbul setelah diterbitkan SKP atau surat ketetapan pajak. Kemudian di tahun 1983 yang berlaku di tahun 1984 berubah menjadi self assessment, di mana wajib pajak itu aktif, tidak menunggu lagi penetapan oleh petugas pemungutan pajak. Nah, kemudian ada lagi sistem kita yaitu withholding, di mana pihak ketiga yang mendorong dan memungut pajak. Kemudian ada pengungkapan yang sangat terkenal yang mungkin sering kita dengar, yaitu in this world nothing certain but death and taxes, dari Benjamin Franklin, di mana yang artinya di dunia ini tiada yang ditentukan kecuali kematian dan pajak. Kemudian kedudukan hukum pajak, di mana hukum pajak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hukum perdata atau yang sering disebut dengan hukum privat, di mana yang maksudnya hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dan pihak lainnya di suatu negara, di mana terdapat hukum perdata dan hukum dagang. Kemudian hukum publik, di mana yang maksudnya hukum yang mengatur antara warga negara dengan pemerintah atau dengan negara, di mana terdapat hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum pajak, dan hukum pidana. Nah, di sini kita lihat bahwa hukum pajak itu terdapat di hukum publik, di mana itu hukum publik itu mengatur antara warga negara dengan pemerintah atau dengan negara. Nah, kemudian kita akan membahas siklus pajak, di mana siklus pajak ini terdapat 4 fase. Yang fase pertama ada self assessment. Di sini wajib pajak menghitung, mendaftarkan dan melaporkan sendiri atas kewajiban perpajakannya. Terus yang kedua, pengawasan. Dalam hal ini kantor pajak melakukan pengawasan berupa pemeriksaan, penyelidikan, penelitian, dan sebagainya. Dan yang ketiga, sengketa, di mana wajib pajak yang tidak sesuai bisa mengajukan keberatan atas hasil pengawasan. Dan yang terakhir, fase keempat, penyelesaian sengketa. Di sini ketika wajib pajak mengajukan banding. Nah, berikutnya kita lanjutkan dari siklus perpajakan tadi. Di sini kita bisa lihat ada tabel dan siklus dari perpajakan. Nah, kita lihat bahwa setelah timbulnya hak dan kewajiban, maka fase self assessment akan dilalui oleh wajib pajak dan akan mempunyai NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan PKP atau pembukuan pengusaha kena pajak. Nah, wajib pajak ada kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan, kemudian menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Nah, dari SPT tersebut, Ditjen Pajak bisa melakukan pemeriksaan atau tidak dalam jangka waktu 5 tahun. Nah,
kalau misalnya diperiksa berarti wajib pajak masuk dalam fase pengawasan, yaitu pemeriksaan berupa tagihan, surat tagihan pajak dan ketentuan pajak. Dan itu pun wajib pajak bisa setuju atau tidak. Apabila setuju, wajib pajak bisa membayar tagihan pajak. Nah, kalau tidak setuju, bisa melaporkan keberatan, berarti masuk dalam fase sengketa. Hasil dari keberatan akan keluar surat keputusan keberatan. Di sini wajib pajak juga bisa setuju atau tidak. Kalau setuju, dia membayar jumlah pajak yang terutang di surat keputusan keberatan. Dan kalau tidak setuju, wajib pajak maju dalam fase penyelesaian sengketa, yaitu ke pengadilan pajak. Dengan apa? Dengan mengajukan banding. Banding ini kemudian Undang-Undang KUP. Kita perlu mengetahui ada berapa kali perubahan sesuai dengan yang ada di tabel masa ke masa perubahan undang-undang di slide. Yang pertama ada di nomor 6 tahun 1983. Kita bisa lihat ada 4 kali perubahan sampai dengan sekarang. Yang terakhir yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2009, yaitu perubahan keempat yang mulai berlaku dari tahun 2008 sampai dengan saat ini. Kemudian kita masuk di definisi pajak. Kita perlu mengetahui bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP. Nah, dari pengertian ini kita lihat bahwa ada kata kontribusi wajib, imbalan secara langsung. Nah, ini maksudnya apa? Ini berarti masuk dalam aspek ekonomi. Kemudian ada kata terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berarti ini masuk dalam fase aspek hukum. Kemudian ada kata-kata yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini berarti masuk dalam aspek manfaat. Jadi di definisi pajak ada aspek ekonomi, aspek hukum, dan aspek manfaat yang perlu kita ketahui. Nah, selanjutnya ada self assessment. Ini merupakan sistem perpajakan di Indonesia. Self assessment ini ada istilah 6M tambah 1. Apa saja? Yang pertama itu mendaftar. Jadi wajib pajak atau subjek pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak apabila sudah berhak dan memenuhi syarat. Yang kedua, menghitung itu pajaknya ada berapa. Kemudian yang ketiga, memperhitungkan, yaitu menghitung pajak orang lain, misalkan pihak-pihak yang dipotong. Kemudian memungut dan memotong, contohnya PPh karyawan dan PPh pasal 21, dia memungut atau memotong. Dan yang berikutnya ada membayar, menyetor, dan atau melunasi. Di sini membayar pajak di sini yaitu menyetor pajak yang telah dipungut atau dipotong dan dilunasinya ke kas negara. Kemudian menyampaikan atau melaporkan, yang dimana menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Dan yang terakhir menghapus atau mencabut. Di sini maksudnya apabila dia sudah tidak memiliki NPWP, dia berhak menghapus atau mencabut pengukuhan pengusaha kena pajaknya. Itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.